Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Cerita tentang Nunung yang terpaksa menjalani profesi sebagai pemandi mayit, menggantikan mamah mertuanya, Sumini. Berbagai kejadian ganjil ia temui, termasuk menguak kasus pembunuhan dan juga interaksi dengan arwah si mayit. Sebuah kisah dari Dewi Jambi 8 akun Wattpad dengan judul Mandiin Mayit. Ini dia selengkapnya di channel YouTube Fakta Sejarah. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelai tengkuku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengibas-ngibaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan menjemurnya. Mumpung matahari belum bersinar terik, rutinitas pagi sebelum membuat sarapan orang serumah. Sayup-sayup ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang bergegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Pak?" tanyaku pada seseorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung. Laki-laki yang aku taksir berumur 40-an langsung mendekat dan berbicara padaku. "Apa ada Mbak Sumini, Bu? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbak Sumini memandikan jenazah hari ini, Bu?" Aku terdiam sejenak. Bukan aku tak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa beliau lakukan. Tapi ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut beliau terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf Pak, ibu saya." "Sopo Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya yang sudah mulai dihinggapi keriput itu melongok saat pintu terbuka. Lagian tadi berada di hadapanku, langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbak Sumini, tolong Mbah, adik kandungku meninggal kemarin. Dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi. Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam 1000 bahasa. Nggak ada yang bisa memandikannya Mbah, selain Mbah." Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam. "Biasanya kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan, kita tinggal memakamkannya saja," ibu mertuaku menjelaskan. "Benar Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Ia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah. Tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain." Aku terdiam dan memandangi sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70 tahunan lebih. Tubuhnya kurus dan ringkih. Sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena mah. Jujur aku tak tega jika orang tua itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan, jika malam, beliau pasti susah tidur karena perutnya kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat kepadanya. Aku mengangguk pelan dan menuruti perintahnya mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu? Ibu manggil Nunung?" Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, Riko arep ngikut ibu mandiin mayit. Kula wis tuwek Nung, ora kuat mandiin mayit dewekan," kata ibu mertua Nunung. "Kamu mau ikut ibu mandiin mayat? Aku sudah tua, gak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat? Aduh." Aku menggeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak dipaksa dengan Mas Tono, suamiku, aku pasti tidak akan mau. "Enggak mau Bu, Nunung takut Bu," tolakku halus. "Kenapa takut Nduk? Mboten napa-napa. Mayit orang mungkin hidup lagi."
Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya. Duk, mandiin mayit itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau, Duk, gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung menanggung dosa dan mendapat azab dari Allah? Aku tertegun dengan ucapan mertuaku ini. Wajah tua dan tubuh renta itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. Belajar, Duk. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu. Pahalanya besar, Duk. Tapi Bu, nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayit dengan layak. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar padamu dan juga Mbak Lastri. Kulihat matanya penuh harap. Aku rasanya segan untuk menolak. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja. Baiklah Bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu, ujarku, meski dengan sedikit terpaksa. Alhamdulillah, kalau begitu ibu mau siap-siap dulu ya. Mas, panjenengan nunggu sebentar nggih. Saya masuk dulu, ganti baju dan siap-siap, ujar ibu mertua. Nggih, Mbah. Aku pun meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah di mana rumah Mbak Lastri, kakak suamiku itu berada. Tok-tok. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tak lama, terdengar suara kaki mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri terlihat bingung. Ia melongok ke arah belakang tubuhku seperti mencari sesuatu. Apa ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu ndak jatuh kan? Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak, Mbak. Ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan mayat. Apa Mbak mau? Bukankah Mbak sudah sering ikut ibu? Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu? Apa kamu mau? Aku terdiam sejenak. Jujur, sebenarnya aku ragu. Memandikan mayat bukan hal mudah bagiku. Namun, akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba, bukan? Iya, Mbak, Nunung mau ikut, jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya. Tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap, Gih? Mbak juga mau siap-siap. Nanti kita pergi barengan ya. Iya, Mbak. Nunung tunggu nanti di teras ya, Mbak. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi mana, Bu? Kok udah gak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah pulang, Duk. Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Gak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu, terang ibu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tahu, Duk. Wes Rene, sarapan dulu. Suamimu juga sudah siap-siap mau ke kantor. Nanti ibu diantar tono. Kamu boncengan sama Lastri ya? Nggih, Bu. Kalau begitu Nunung siap-siap dulu, Bu. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-lakiku itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas, sudah mandi? Tanyaku. Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah, Dek. Ini Mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang. Tadi kata ibu, kamu mau diajak ibu mandiin jenazah. Mas seneng dengernya. Mas Tono mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya, Mas, sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya. Iya, siap-siap, Ki. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik anterin ibu dan Mbak. Kamu gak kenapa-napa kan? Tanya Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya. Ia tak ingin menyusahkanku.
Enggak apa-apa kok mas, mas jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik aja. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain aja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayit nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Tak bisa kupungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dada. Ya udah, kasihan ibu nunggu. Mas juga mau manasin motor dulu. Aku menurut dan segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan celana panjang berwarna senada beserta jilbab segi 4 berwarna putih ku kenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan ibu menunggu lama. Begitu selesai aku langsung beranjak keluar, di mana Mas Tono, ibu dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjumput ketela goreng dan mengunyahnya dengan tergesa, lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Alon-alon wae nduk, ojo krusa-krusu, sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Nggih bu, maafin Nunung cuma takut terlambat, sahutku. Ya wes, kayak dibonceng Mbak Yumu, hati-hati, alon-alon wae. Ibu kembali mewanti-wanti. Nggih bu, jawabku sembari naik ke atas motor, disusul Mbak Lastri di belakangku. Wes, ayo kita berangkat, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Mas Tono. Tak lama terdengar deru motor Supranya dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak, disusul oleh motorku di belakangnya. Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah, maklum masih daerah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan pepohonan masih banyak dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atap seng, tapi tak terkira juga rumah berbahan beton dan atap multi roof. Aku sempat kesulitan saat jalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kg lebih itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalanan tanah diselingi batu-batu kerikil, terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar. Meski jalanan licin dan becek, kakiku sesekali turun ke jalan, takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. Mboten apa-apa toh Nung, ndak apa-apa toh. Mbak jalan saja yo, itu rumahnya sudah deket kok. Nggak usah mbak, nggak kenapa-napa kok mbak, sautku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandikan mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi dan setelah menurunkan ibu, Mas Tono Salim, aku yang baru saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan mencium punggung tangannya. Mas berangkat ya dek, kamu baik-baik. Kalau sulit nanti bawa ibu, minta tolong sama yang punya rumah untuk antar ibu yo, pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya saja tanpa bantahan. Setelah Mas Tono pergi, aku menggamit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriring masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik, tapi anehnya, orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam. Mayitnya belum datang, Mbah. Tunggu di dalam saja, nggih. Tiba-tiba si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bunga sudah diletakkan dengan sangat rapi, beserta kasur dan bantal. Baru saja kami meletakkan bokong di lantai rumah itu, terdengar sirine ambulan memegahkan telinga. Sontak, orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangis pun tak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah beserta aku dan juga Mbak Lastri. Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayat, di mana bilik bambu yang jelas. Sembari menunggu mayat masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya, hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut pun sangat menyengat.
membuatku sedikit menahan gemuruh di dada. Ya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat, menurutku. Bunyi gemerusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk, padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja? Minggir, Lestari akan segera dimandikan. Jantungku rasanya akan terlontar keluar saat seseorang menyibak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kain dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik, dan seorang laki-laki berwajah kuyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah mayit. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat dibuka. Dengan jelas mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan menurutku. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih nyaris tak terdengar. Mayat itu menutup mata, tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Baik, kita mulai prosesi memandikan jenazah. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantu mandiin ibu yang ngawali. Nanti kamu ngikuti yo, ucap ibu padanya. Laki-laki itu pun mendekat. Apapun kesalahan istrimu maafkan, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang, ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tak disangka laki-laki itu menangis. Sekuat tenaga tak bersuara hingga terdengar urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Wes, sayang sabar. Ojo suwe-suwe, melas bojomu. Aku hanya terdiam membisu. Begitu juga dengan Mbak Lastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak. Mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya, dan ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-kenapa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia menengadahkan tangan dan membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu, suruh ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayit. Proses awal dimulai. Ibu mendekat dan merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan kaki serta rambutnya. Setelah selesai proses itu, ia memanggil suami si mayit dan menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya, proses itu berjalan lancar. Tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguar hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tidak terganggu. Masya Allah. Bah, laki-laki itu menoleh ke arah ibu seperti putus asa. Wes, ora apa-apa le, lanjut wae yo. Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Tes. Seketika mata semua orang yang berada di tempat itu membeliak saat melihat darah menetes dari dubur mayit. Mbah itu. Dua orang wanita itu serentak menunjuk ke arah tanah yang memerah saat suami si mayit menekan perut Lestari. Shh. Ketika mataku langsung melesat ke arah Mbak Lastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti
Apa maksud Mbak Lastri menyuruh mereka diam? Bukankah itu memang kenyataan? Heran kan, mayat sudah bermalam di rumah sakit tapi masih mengeluarkan darah? Lagi-lagi ibu tak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk, berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikkan, aku tak mendengarnya, padahal aku berada di sebelah ibu. Tak lama, ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas, yang dari jarak sekitar 1 meter saja, baunya sudah luar biasa, membuat mual. Bau bangkai bercampur anyir darah, sungguh tidak mengenakan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat kalah dengan bau bangkai. Mbak Lastri, bawa masker gak sih? Baunya bikin mual, Mbak, selorohku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja. Mbak gak bawa masker. Tapi bau, Mbak, keluhku sambil mengibas-ngibas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. Nunung, diam. Aku terjingkat saat suara ibu tiba-tiba meninggi. Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam. Dadaku berdesir. Selama ini ibu tidak pernah sekalipun membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putih yang kupakai saat itu. Fush. Bulu kuduku ketika berdiri, aku pun langsung menunduk, tak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak. Setelah sekian lama, ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. Coba tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar. Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu. Takut-takut aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya, sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. Shh, kamu jangan berisik, Nunung. Aku mengangguk takut-takut. Gara-gara mulutku ini ibu jadi marah, rutukku pada diri sendiri. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basahan. Ia kembali menekannya. Meski ragu-ragu, puk, tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. Seng bener, Le. Ojo wedi, jangan takut. Tidak apa-apa. Ngapunten, Mbah. Kalau keluar darah lagi bagaimana? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Boten nopo-nopo, Le. Ndak apa-apa. Yang penting kotorannya keluar. Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Kali ini ia kembali menekan perut istrinya. Hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit. Sor. Sungguh seperti dugaan kami sebelumnya. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani berkomentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiramkan air dari bagian kepala hingga ke kaki, sembari laki-laki itu terus menekan perut si mayit hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba, ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhumah istrinya karena darah terus-menerus menetes dari kemaluan dan duburnya sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri
terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu, mulai dari perut, bagian lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luas dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, saat laki-laki itu selesai membisikkan kata di telinga almarhumah istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Setelah itu, ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan sela-sela jari tangan dan kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu mewudukan mayit dan membaca doa. Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan. Ibu menutup doa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, seru kami berbarengan. Tapi Mbah, bagaimana dengan tangan dan kaki Lestari yang masih kaku seperti ini, Mbah? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah kusar. Menungso iku mengunduh woheng pakarti, yang artinya kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu, aku bisa menangkap jika ibu sedang berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meski sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki, dan tangannya tidak bisa digerakkan. Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap razia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zina. Naasnya Lestari dan laki-laki biadab itu gancet, Mbah. Hingga dokter harus memilih salah satu. Lestari yang meminta dirinya untuk disuntik mati. Dengan suara bergetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Terang saja, ucapan itu membuat kami semua yang berada di tempat itu melongo, dan suasana mendadak hening seketika. Ibu tanpa berucap sepatah kata pun mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersuara lirih. Komat kami tanpa suara. Entah apa yang ibu ucapkan sampai ia mengusap kedua tangan di wajah. Ibu lalu mendekat ke arah laki-laki itu dan berkata, "Apa yang sudah istrimu lakukan semasa hidup, ikhlaskan Yole, biar istrimu tenang." "Njeh, Mbah." Laki-laki itu mengangguk pelan. Setelah usai berbicara, ibu lalu menekan mulut mayit yang menganga, dan berkat kebaikan Gusti Allah, mulut itu pun mengatup. Masya Allah. Begitupun tangan dan kaki yang semula menegang perlahan lemas. Tangan pun bisa dilipat di bawah dada dan kaki kembali lurus. Alhamdulillah. Lagi-lagi kami serentak mengucap syukur. Suami mayit lalu meminta tolong pada saudaranya yang lain setelah ibu mengganti kain basahan dengan kain panjang untuk menutupi seluruh tubuh mayit yang kudengar bernama Lestari. Sejujurnya, aku kasihan saat mayit itu diangkat perlahan dan dibawa masuk ke rumah duka. Wajahnya termasuk cantik, tubuhnya bohai, kulitnya putih bersih. Tapi tetap saja aku menyesali perbuatannya yang selingkuh dan na'udzubillah berzina dengan laki-laki lain. Namun aku juga terharu melihat ketegaran suaminya yang tidak sedikit pun mengucapkan makian kepada istrinya. Ia benar-benar lelaki yang soleh. Terlihat dari sabarnya ia menghadapi kesalahan besar istrinya. Kejadian ini membuka mataku. Alhamdulillah,
Aku merasa beruntung punya suami seperti Mas Tono. Dan aku berjanji tidak akan mengkhianatinya. Ngeri melihat azab di depan mata seperti ini. Gancet, pantaslah jika daerah kewanitaan Lestari berbau dan mengeluarkan darah kental dan menghitam. Entah bagaimana para pekerja medis itu mengeluarkan benda tumpul milik lawan mainnya. Apakah laki-laki itu akhirnya selamat? Atau malah mati menyusulnya? Lantas, jika meninggal dalam keadaan zina, apakah bisa masuk surga? Tentu tidak. Sudah pasti nerakalah tempatnya kembali. Benar-benar wanita yang merugi, kufur nikmat. Aku menggerutu dalam hati seiring langkah kaki memasuki rumah beton yang cukup lebar ini. Jika dilihat sekilas, rumah dan perabotan termasuk kalangan menengah. Punya suami soleh dan baik. Kehidupan pun tergolong layak dan mapan. Lalu apa kurangnya? Mengapa masih ingin berselingkuh? Aku geleng-geleng kepala. Mungkin orang-orang menatapku heran. Tapi aku lebih heran dengan si empunya rumah. Wanita seperti apakah sebenarnya dia ini? Saat mayat itu diletakkan, kain kafan sudah terbentang. Aku yang baru saja masuk melihat ibu sudah duduk bersimpuh bersama wanita-wanita lain yang sejak tadi sepertinya sudah menunggu. Aku yang belum begitu hafal hanya memperhatikan dan duduk tak jauh dari ibu. Sedang mataku terus berkelana menyusuri sekitar rumah. Mayit wanita itu ditangisi orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada yang hanya terisak dan menutup wajah, tapi ada juga yang berderai. Mataku akhirnya terpaku pada dua orang bocah yang duduk di sudut ruangan. Mereka tak henti menangis dan menyebut mama, sembari saling berpelukan. Seorang wanita muda tak henti menenangkan keduanya, sedangkan laki-laki tadi tak tampak keberadaannya. Sungguh nelangsa. Anak-anak yang tak bersalah harus kehilangan sosok sang mama hanya karena nafsu saat. Apakah saat selingkuh dan berbuat nista, wajah lucu anak-anak ini tidak terbayang? Miris. Tanganku terangkat dan menyentuh dada. Ada setangkup duka di hatiku memandang wajah polos yang kini berderai air mata, basah dan putus asa. Sosok yang amat mereka cintai, sayangi, segenap jiwa, kini telah pergi, membawa luka abadi yang pasti sulit diobati. Sedang ibu sedang berkonsentrasi bersama Mbak Lastri, aku malah asyik menatap dua bocah itu dengan batin yang memaki ibunya. Dasar wanita PA, bisa-bisanya selingkuh, gak mikir anak apa? Entah apa yang aku pikirkan setelahnya. Tiba-tiba terlintas ingin menatap jendela tak jauh dari keberadaan dua bocah tersebut. Jendela bertirai transparan itu menampilkan siluet wajah yang tak samar. Seperti wajah seorang perempuan dengan mata yang menyorot ke arahku. Meski tampak tak jelas, entah kenapa batinku berbicara jika wanita yang wajahnya terpampang di jendela itu sedang menatapku marah. Tiba-tiba mataku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang meliuk-liuk di dalamnya. Spontan aku langsung menguceknya, dan ketika mata ini kembali terbuka, wajah di jendela itu sudah sirna. Aku hanya menatap heran. Siapa sih wanita tadi? Kok sepertinya pernah lihat, tapi lupa di mana. Dek! Begitu aku mengalihkan pandanganku ke arah mayit, aku sempat tersentak dan jantungku bergemuruh kencang. Wanita itu sudah selesai dikafani. Kain putih bersih sudah menutupi tubuhnya yang tadi dimandikan dengan banyak drama. Setelah selesai, dua bocah tadi dipersilahkan mencium ibunya. Begitupun laki-laki tadi yang akhirnya berada di dalam rumah. Aku menatapnya iba. Wajah kuyuh itu menatap sendu. Entah apa yang kini berkecamuk dalam dirinya. Mungkin kesal, benci, jijik, atau malah sedih menatap istri tercinta terbujur kaku di depan mata. Ia hanya menatap, tapi terlihat enggan untuk mendekat. Sepertinya kekecewaan sangat mendalam. Iya, aku paham. Siapa yang tidak kecewa jika pasangannya selingkuh? Hingga akhirnya
mayit itu dimasukkan ke dalam keranda. Laki-laki itu tak sedikit pun bersuara. Namun siapapun yang melihat pasti tahu laki-laki itu sangat lemah. Terbukti saat ia berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung. Untunglah ada laki-laki yang tadi datang ke rumah dengan sigap meraih tubuhnya. Ialah yang akhirnya memapah tubuh pria malang itu untuk mengikuti keranda mayat yang sudah lebih dahulu pergi. "Bu, apa kita ikut ke kuburan, Bu?" tanyaku pada ibu yang saat itu bersusah payah berdiri. Aku membantunya. Maklum, umurnya sudah tua, hingga untuk bergerak pun susah. "Melu," jawab ibu singkat. Aku sedikit kecewa, soalnya belum masak, ingin segera pulang. Bukankah tugas ibu sudah usai? Namun akhirnya aku tak kuasa menolak. Daripada ditatap sini seperti tadi, lebih baik aku turuti maunya ibu. Aku, Mbak Lastri dan ibu pun mengikuti rombongan pengantar jenazah di posisi paling belakang. Jalanan becek lagi-lagi harus kami hadapi. Sandal swallow yang aku pakai hampir saja membuatku terpleset. Saking licin jalan tanah berair yang harus kami lewati. Keranda yang membawa mayit beberapa kali berhenti dan bergoyang-goyang, hingga beberapa kali mayit nyaris keluar hingga menunjukkan bagian yang terikat. Aku bergidik, seram juga melihat pocong versi nyata. Biasanya aku hanya melihat di film-film saja. Beruntung, area pemakaman tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 langkah dari rumah. Dan saat berbelok, area pemakaman terpampang di depan mata. Kejanggalan-kejanggalan kembali menyulitkan proses pemakaman. Mulai dari liang lahat yang tiba-tiba keluar air berwarna hitam seperti air comberan dan berbau bangkai saat mayit akan diletakkan, hingga ular-ular kecil yang tiba-tiba saja muncul dari balik tanah yang membuat para pelayat lari kocar-kacir. Beruntung berkat ketelatenan Pak Ustadz dan orang-orang baik lainnya, jenazah itu pun dapat dimakamkan dengan layak. Aku lega, sungguh lega. Akhirnya tugas negara ibu selesai dan kami bisa segera pulang. Saat akan menuju motor sembari menuntun ibu, aku dengar derap langkah kaki seperti mengikuti kami dari belakang. "Bu, siapa yang mengikuti kita?" tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. "Empuh, ibu ora krungu." Alisku menaut. Masa ibu gak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia? Aku menghentikan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku sedang bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah dan saat itu terdengar suara memanggil. "Nung, Nunung." Bersambung. Lanjutkan bagian berikutnya. Kisah dari Mbak Nunung yang ditulis oleh Mbak Dewi Jambi. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih penulisnya. Dan pokoknya semuanya makasih ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Demikianlah Mandiin Mayit bagian pertama di Fakta Sejarah.